Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan kabar terbaru. Skuad Garuda tengah bersiap untuk menghadapi Bahrain. Timnas Indonesia telah memulai latihan perdana di Bahrain. Latihan skuad Garuda berlangsung di Hamad Town Youth and Sports Ground, Hamad Town, pada Minggu, 6 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Beberapa pemain abroad belum bergabung dalam latihan hari pertama Timnas Indonesia di Bahrain. Namun, Shin Tae-yong memastikan bahwa skuad Garuda bakal hampir full tim pada Senin 7 Oktober. Shin Tae-yong mengatakan, hanya satu pemain yang belum bisa memenuhi panggilan pada Senin 7 Oktober. Ia adalah kiper FC Dallas, Martin Paes, yang masih harus bermain di Major League Soccer, MLS, 2024. Namun, Paes tidak masuk skuad FC Dallas saat menghadapi Portland Timbers yang bermain imbang 0-0 pada Senin 7 Oktober pagi waktu Indonesia Barat. Ia sebelumnya mengalami cedera pergelangan tangan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain. 11 diantaranya dari BRI Liga 1, sedangkan sisanya adalah pemain abroad. Sandy Walsh, Hom Haye, Ivar Jenner, sampai Marcelino Ferdinand telah bergabung. Pada Minggu 6 Oktober atau Senin 7 Oktober, semua pemain Timnas Indonesia bisa berkumpul, kecuali Martin Paes yang agak terlambat, diujar Shin Tae-yong usai latihan pertama skuad Garuda di Bahrain lewat rekaman yang dibagikan media PSSI. Timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa. Partai ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C itu akan digelar pada 10 Oktober 2024. Apabila berangkat dari Amerika Serikat pada hari ini, Paes bakal tiba di Bahrain pada Selasa 8 Oktober. Kondisinya dikabarkan berada dalam keadaan baik kendati mengalami cedera pergelangan tangan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membeberkan masalah yang tengah dihadapi timnya. Skuad Garuda akan melawan tuan rumah Bahrain. Timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa. Partai ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C itu akan digelar pada 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia telah tiba di Bahrain pada Minggu, 7 Oktober 2024, pagi waktu setempat usai menjalani perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan menggunakan pesawat yang transit di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA. Latihan pertama Timnas Indonesia di Bahrain berfokus kepada pemulihan. Mulai Senin 7 Oktober, Shin Tae-yong bakal menggeber skuad Garuda dengan latihan taktik. Dari semalam, perjalanan lama sampai di sini, jadi fokus hari ini itu fokus ke pemulihan, dan besok akan mulai masuk ke latihan tim, diujar Shin Tae-yong usai latihan pertama skuad Garuda di Bahrain lewat rekaman yang dibagikan media PSSI. Shin Tae-yong mengungkapkan, jet lag masih menjadi kendal untuk Timnas Indonesia. Untuk cuaca, skuad Garuda masih bisa beradaptasi karena cuaca di Bahrain sejuk. Untuk cuaca, tidak jadi masalah. Kita latihan pukul 18 sejuk saja, apalagi pertandingan pukul 19. Memang cuaca tidak jadi masalah untuk adaptasi, tetapi yang jadi masalah jet lag itu yang harus adaptasi, imbu Shin Tae-yong. Timnas Indonesia telah memulai persiapan jelang laga lawan Bahrain. Pelatih Shin Tae-yong mengaku hanya menyiapkan 2 menu latihan bagi Rizky Ridho dan kolega selama berada di Bahrain. Sebagian pemain Timnas Indonesia sudah ada di Bahrain. Bahkan, pada Minggu 6 Oktober malam waktu setempat, para pemain sudah memulai sesi latihan pertama di Bahrain. Latihan digelar di Hamad Town Youth Sports Ground. Pada sesi latihan pertama, pelatih Shin Tae-yong hanya memberi latihan ringan. Pria asal Korea Selatan itu menyadari bahwa anak asuhnya belum memungkinkan untuk latihan baret karena baru saja melalui perjalanan jauh. Shin Tae-yong juga tidak akan memberikan menu latihan fisik bagi para pemain jelang lawan Bahrain. Karena dari semalam, kami melakukan perjalanan cukup panjang, jadi untuk hari pertama ini, kami fokus kepada pemulihan kondisi fisik. Besok kita mulai masuk ke sesi latihan taktik, ucap Shin Tae-yong dikutip dari Kita Garuda. Ya, tidak ada waktu bagi Shin Tae-yong untuk menggelar latihan fisik. Sebab, waktu efektif untuk menyiapkan tim hanya 3 hari saja sebelum Indonesia menjalani laga melawan Bahrain. Beberapa pemain Timnas Indonesia mengalami cedera bersama klubnya. Hernando Ari sempat absen membela Persebaya Surabaya. Namun, dia sudah pulih dan bergabung dengan sesi latihan Timnas Indonesia. Witan Sulaiman juga pulih dari cedera. Satu pemain yang kondisinya diragukan adalah Martin Paes.
Kiper 26 tahun itu absen pada 2 laga terakhir FC Dallas di Major League Soccer, lawan SJR Tuakes dan Portland Timbers. Berdasarkan keterangan dari FC Dallas, Martin Paes mengalami cedera pergelangan tangan. Meskipun absen pada 2 laga terakhir, FC Dallas menyebut Paes mengalami cedera ringan. Timnas Indonesia telah memulai latihan pertamanya untuk melawan Bahrain. Skuad Garuda berlatih di lapangan Ministry of Youth and Sports Affairs Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain. 11 diantaranya dari BRI Liga 1 yang berangkat dari Jakarta. Sisanya adalah pemain abroad yang bergabung di Bahrain. Beberapa pemain yang berkompetisi di luar negeri yang telah hadir di Bahrain dengan Timnas Indonesia antara lain Sandy Walsh, Hom Haye, Ivar Jenner, sampai Marcelino Ferdinand. Untuk Martin Paes, ia masih di Amerika Serikat pada Minggu 6 Oktober. Kiper berumur 26 tahun itu masih masuk skuad FC Dallas untuk lanjutan MLS. Shin Tae-yong memberikan instruksi pada laga Timnas Indonesia versus Australia, Bagaskara Lazuardi. Timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa. Partai ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C itu akan digelar pada 10 Oktober 2024. Pemain Timnas Indonesia belum berkumpul semua, jadi belum bisa cek semuanya, ujar Shin Tae-yong usai latihan pertama skuad Garuda di Bahrain lewat rekaman yang dibagikan media PSSI. Tetapi para pemain Timnas Indonesia yang berada di Bahrain secara keseluruhan oke saja, imbuhnya. Timnas Indonesia ditargetkan meraih poin kontra Bahrain. Meski begitu, skuad Garuda juga mengintip peluang untuk meraih kemenangan kendati tidak akan mudah.